Kita bersyukur untuk pagi ini kalau kami semua boleh ada di dalam rumah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan tadi barusan kami mendengar berita duka telah pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Aan Samuel. Kita berdoa biarlah Tante Ican dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, penghiburan oleh Tuhan. Sebab kita percaya setiap kita yang nanti dipanggil oleh Tuhan, yang taat dan setia, pada waktu kita menutup mata di bumi ini, kita membuka mata di Firdaus Tuhan. Amin. Itulah pengharapan kita. Karena itu kita boleh sedih, tapi kita percaya berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Sejemput Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri, kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Bisa bersalaman depan belakang kiri kanan. Katakan ini hari spesial mulu dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya, wajah-wajah yang ceria. Tuhan Yesus baik bagi kita, amin. Siapa yang selama seminggu tidak merasakan kebaikan Tuhan? Lambaikan dua tangan. Tidak merasakan? Tidak merasakan. Nah, jebakan Batman pagi-pagi. Tidak merasakan kebaikan Tuhan, lambaikan tangan. Artinya semua merasakan kebaikan Tuhan, amin. Kita ada di hadirat Tuhan pagi ini. Jangan buang-buang waktu menyembah Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang bertahta di atas setiap pujian yang lahir dari hati yang menyembah Dia. Haleluya. Kita bersatu dalam doa pagi ini. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang ajaib. Kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus ada bersama kami saat ini, memberikan penghiburan kepada keluarga yang berduka, memberikan semangat kepada yang mulai letih lesu dalam pengiringan akan Tuhan hari-hari ini. Bapa, kami percaya kuasa-Mu yang akan menuntun kami pagi ini. 2 jam ke depan kami ada di hadirat-Mu. Kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami, sehingga setiap pujian penyembah kami akan menjadi dupa yang berbau harum di hadirat Tuhan. Dan kami imanin, kami yakini Allah yang kami sembah adalah Allah yang bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Pakai kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadirat Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa pengurapan Tuhan. Karena itu Roh Allah yang kudus urapi setiap kami pagi hari ini, mengambil bagian dalam pelayanan. Kuduskan kami, tahirkan kami, layakkan kami untuk ada di hadirat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami percaya Roh Allah yang kudus berikan kami seorang penolong yang sejati. Namanya Roh Kudus. Dia ada di dalam hidup setiap kita yang percaya kepadanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh-Mu yang penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan.
Ibu jemaat Tuhan saja nyanyi ref pertama pujian ini. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam haleluya.
Bimbel tuntunan Roh Kudus hari-hari ini berjalan di tengah dunia. Yang ke depan bukan makin baik Bapak Ibu, tapi ke depan penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Tetapi waktu Roh Allah yang kudus itu ada di dalam hidup setiap kita, Dia akan memampukan kita berjalan dengan kekuatan yang daripadanya. Firman Tuhan katakan orang yang takut tidak mengenal nasihat. Dan itu jangan takut menghadapi hari esok kita. Kita percaya dan kita berserah saja pada Tuhan hari-hari ini. Amin. Haleluya. Sambil angkat tangan Bapak Ibu di hadirat Tuhan. Haleluya. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus. Pada Yesus. Juru selamat. Lebih lagi yuk Bapak Ibu sambil angkat tangan kepada Tuhan. Aku berserah. Apapun yang ada di depanmu berserah. Aku berserah pada Yesus. Pada Yesus. Kami berserah Tuhan.
kehendak-Mu Tuhan. Kami berserah kepada kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terkadang kami berpikir kehendak Tuhan itu semua baik, tapi terkadang kami akan masuk dalam proses-proses pembentukan karakter kami. Pada saat itu kami wajib mengatakan di hadirat Tuhan, kami berserah. Karena yang Tuhan lakukan bagi setiap kami baik adanya. Tidak pernah Bapa menginginkan rancangan kecelakaan bagi setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Tetapi rancangan yang Tuhan berikan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Adalah rancangan yang penuh dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Mampukan kami berjalan hari-hari ini bukan lewat apa kata orang Tuhan, tetapi lewat apa kata perkataan firman-Mu. Walaupun badai yang ada di depan kami mengatakan Allah bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengangkat tangan kami pun memberkati bangsa kami Indonesia pagi hari ini. Kami mau katakan Shalom Indonesia. Damai Allah di atas bangsa kami. Atmosfer di atas bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami akan melihat hari-hari ini kegerakan kuasa Tuhan sementara bergerak di dalam bangsa kami, menyelamatkan, memulihkan, menguduskan setiap umat-umat yang layak di hadapan Engkau untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan, datang menjemput gereja-Mu. Kami juga mengangkat tangan kami memberkati umat pilihan-Mu Israel. Berkat Tuhan di atas Israel, pengawalan Tuhan di atas Israel. Bapak, apapun kondisi hari ini, kami percaya firman Tuhan sementara digenapi. Firman Tuhan sementara digenapi. Allah sementara menyatakan, menyempurnakan apa yang Kau rancangkan bagi Israel Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap memuji Tuhan lebih lagi pagi ini. Dan kami katakan, di badai topan dunia, kami dapat menyaksikan Allah yang kami sembah ada bersama-sama dengan kami dalam badai itu. Engkau memampukan kami berdiri, menyatakan, mendemonstrasikan kepada dunia pembelaanmu bagi umatmu dan hamba-hambamu. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan lagi, katakan amin. Kita tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini agak-agak semi karismatik ya Bapak Ibu. Berhubung pemain drum tidak bisa hadir, jadi kita maklumkan ya. Oke, semua tetap memuji Tuhan, amin. Sukacita, lihat kiri kanan. Sukacita enggak Bapak Ibu? Lihat dulu, lihat. Oke, tengok dulu lah. Saya pakai logat Medan pagi ini. Tengoklah kiri kanan, depan belakangmu. Apakah dia sukacita? Haleluya. Yuk kita sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Yeah.
siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya yang takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Amin kan? Iya. Amin. Di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus turun bantu di dunia. Tempat perlindungan ya Yesus. Yesus turun bantu di dunia. Amin. Di dunia, ya Yesus turun bantu di dunia. Tempat perlindungan. Bapak Ibu saja angkat kedua tangan di atas kepala. Bantu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus turun bantu di dunia. Tempat perlindungan. Sekali lagi, oh ya Yesus turun bantu di dunia, di dunia, di dunia. Bantu di dunia. Tempat perlindungan yang teguh, tempat perlindungan yang teguh, tempat perlindungan yang teguh. Amin. Tadi awal ibadah saya katakan, siapa yang tidak merasakan kasih Tuhan? Ingat kalimatnya, tidak, tidak, oke? Tidak, bukan siapa yang merasakan kasih Tuhan, pasti semua angkat tangan. Yang tidak merasakan kasih Tuhan ada. Semua merasakan, amin? Ya, angkat dua jempol. Angkat dua jempol. Jangan begini dong. Kalau begini kayaknya masih kurang percaya Tuhan baik baginya. Logat lagi ya. Angkat dua tangan tinggi kepala. Ya. Belum semua angkat. Wali, belum semua. Kalau belum ada yang angkat, kita tetap begini terus. Sampai Bapak berbicara, naik ya. Yo. Tuhan Yesus baik. Ada goyang badan, yuk. Di belakang kurang tangan ya, ye. Tuhan Yesus baik. Oh, ye. Kau baik.
Belum. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Yang angkat tangan buat Tuhan, ya tinggi, angkat wajahmu ke atas, olahraga begini ya. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Tuhan Bapak Ibu. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, tetap wajib orang yang dia tebus dengan darahnya katakan Engkau baik Tuhan. Amin. Kalau keadaan saya lagi tidak baik, tetap Tuhan baik. Muncul lagi ya logatnya ya. Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan hampir 1 bulan lebih saya ada dalam satu pelayanan yang baru mungkin bagi saya Bapak Ibu. Karena saya bukan seorang yang bersekolah teologi ya, seperti Bapak pembicara, Pak Gem, ada beberapa di sini, Ibu Elisa. Tapi waktu saya satu waktu saya doa pagi jam 4:30. Terngiang-ngiang itu pesan Gembala Pembina Amanat Agung Tuhan, pergi jadikan semua bangsa muridku. 3 kali Bapak Ibu kedengaran saya bilang, apa saya terbawa sampai di alam bawah sadar, yaitu perkataan gitu ya Bapak Ibu. Saya sengaja mendiamkan, selesai doa, selesai saya jalan, lalu Roh Kudus ingatin lagi, kepada siapa kuutus pergi. 3 kali Bapak Ibu. Saya matiin kompor, bikin sarapan buat Tanti bawa ke kantor, saya diam di kamar saya. Maksudnya apa? Enak nih kalau ngobrol sama Roh Kudus, sedap banget nih. Kan kamu punya media sosial, kenapa kamu tidak menyampaikan kebaikan Tuhan lewat media sosial itu? Saya tidak cakap bicara Tuhan, berdalih Bapak Ibu di hadirat Tuhan. Lalu Roh Kudus kembali bilang agak tegas Bapak Ibu, kepada siapa kuutus pergi. Aku yang memperlengkapi kamu. Bapak Ibu on. Jam 9 pagi saya on itu 35 menit jujur di hadapan Tuhan. Saya keringat jagung keluar. Kenapa? Saya melihat mereka melihat muka saya tidak bisa melihat muka mereka kecuali saya naikin mereka, baru saya lihat wajahnya. Di situ saya belajar, kalau kita diutus Tuhan, jangan bilang ini aku Tuhan, utus dia. Jangan, ini aku Tuhan, utus aku. Yuk Bapak Ibu, apapun hari-hari ini yang Tuhan pakai, engkau menjadi alat, mungkin menjadi pendoa di tiap rumahmu, mendoakan hamba-hamba Tuhan garda depan, mendoakan para pelayan Tuhan dimanapun dia melayani, upahnya di hadapan Tuhan sama. Amin. Tidak pernah Tuhan bandingkan, oh karena dia Bapak Gembala, mahkotanya agak lebih dikit. Nggak ada Bapak Ibu, sama di hadapan Tuhan. Di mana Bu Jenny tahunya? Pada waktu Tuhan membagi pekerjaan di ladang. Ada yang masuk jam 12, jam 9, jam 3 sore, pulang jam 5, upahnya sama. Amin. Yuk tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan bisa mengangkatnya. Iya. Puji Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan memberkati pekerjaan Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur akan Tuhan berkati. Tangan-tangan yang menabur dan berjeli lelah di dalam pelayanan, di dalam taburan. Upah kami besar di surga. Dan Tuhan akan mengembalikan berkat itu berlipat kali ganda kepada orang yang memberi dengan hati yang cinta akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Iya. Ku bawa korban syukur. Datanglah kudus-Mu Tuhan, hati limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik selama
kebenaran firman Tuhan. Saya menyanyikan pujian yang di-request salah satu jemaat di tempat ini, tapi saya lupa namanya waktu saya sementara live, dan dia minta, adakah dia hadir pagi hari ini? Walaupun gunung itu tak berpindah. Pujian ini sementara Tuhan pakai menjadi kegerakan Tuhan di media-media sosial, Bapak Ibu. Artinya jemaat hari-hari ini mempunyai beban yang luar biasa. Sampai mereka berkata, sekalipun gunung tidak berpindah, aku percaya Tuhan pegang kendali atas itu. Dan hari-hari ini nikmati proses. Tidak ada satupun manusia di bawah kolong langit ini, apalagi umat Tuhan, yang bisa lari dari proses. Amin. Biarlah saya, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang masuk dalam tempaan yang luar biasa. Yakin tempaan waktu kita keluar indah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Amin. Kita nyanyikan pujian yang haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Haleluya. Melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Amin. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku pasti ada, tetap percaya, rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang ku pegang padamu, Tuhan yang setia. Alami perkataan pujian ini. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Tuhan Yesus jawaban dan harapan. Melewati tangisan, oh Yesus, rasa sesak di dada, bangkitkan imanmu. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu
pengakuan kami pagi hari ini ya Tuhan. Engkau yang punya kuasa dalam hidup kami. Sekalipun masalah banyak, persoalan banyak, tantangan silih berganti, tetapi kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Engkau memilih kami, Engkau memanggil kami, Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Pujian penyembahan kami percaya sudah naik dan menyukakan hati-Mu. Dan Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau mengerti apa yang sedang kami hadapi dan kami alami saat ini Tuhan. Engkau hadir sebagai jawaban bagi kami. Engkau hadir sebagai dokter untuk menyembuhkan kami. Engkau hadir sebagai teman untuk menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menikmati firman-Mu, kami mau mendengarkan suara-Mu. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami, berbicara, berkata-kata Engkau kepada kami. Bukakanlah kepada kami pengertian untuk dapat menangkap, memahami, dan mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan-Mu dalam hidup kami. Sehingga hari-hari ini kami terus berpegang kepada Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi tetap terfokus dan terarah hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pengurapan-Mu yang memenuhi seluruh tempat ini dan seluruh hati kami Tuhan. Sehingga memperkenankan, melayakkan seluruh hidup kami untuk menikmati Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu, mengucap syukur dalam satu nama yang heran ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya dan mau menerima firman Tuhan katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Ya, terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Dr. Denny Yunus yang boleh memberikan saya kesempatan. Saya tidak tahu kali keberapa dari sini ya. Terima kasih untuk kepercayaannya, dan saya percaya bahwa kita semua tetap dalam berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Ya, memang kita harus menjalani proses dengan ucapan syukur, betul. Saya tadi ngantar dulu jemaat, gitu ya, karena mobilnya satu, jadi saya antar dulu, terus saya tinggalin mobil, saya bawa pulang motor. Baru saya mau bawa motor ke sini, saudara ya. Saya sudah biasa ke Karawang, jadi saya pikir ya paling 30 menit sudah nyampe gitu. Ternyata begitu jalan, semua jalan tertutup. Wah, saya mau lewat mana ini? Tertutup semua jalan. Saya harus putar sampai hampir di Walahar sana ya. Putar balik lagi baru. Jauh banget. Saya pikir sudah telat ini, ya paling telat ya tinggal minta maaf sama Pak Edi. Ya, puji Tuhan, ternyata begitu sampai di memasuk pintu, saya lihat jam, kurang 2 menit jam 9. Puji Tuhan ya. Jadi masih bisa terkejar. Tetap mengucap syukur, ini Tuhan, telatlah saya ya. Tapi tidak telat, semua dalam kendali Tuhan. Puji Tuhan ya. Nama saya Daniel, masih tetap ya, tidak berubah. Warna saya pun masih tetap hitam, masih putih. Jadi bersyukur kita dari tahun 2026, sekalipun informasi berita yang datang begitu luar biasa, menakutkan, menggentarkan, peperangan tidak semakin surut, semakin bertambah. Dan kata Pak Mark, kita akan lihat sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang dahsyat akan terjadi di pertengahan tahun ini dan terus tahun 2027. Tapi apapun itu, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana dan punya kendali. Baik, tema khotbah saya pagi hari ini adalah bagaimana mengatasi keletihan dan kelesuan hidup. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Samuel
Maaf, ini kacamata istri saya, jadi ya saya bisa pakai iPad, cuman gak enak sama Pak Denny, nanti saya tegur. Saya bawa Alkitab. Maklum, memang bertambah usia tidak bisa dipungkiri, mata juga harus bertambah. 2 Samuel 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-22, satu perikop. Ya, 2 Samuel pasal 21 ayat 15 sampai dengan 21 dikatakan. Pasal 21 ayat 15 sampai 22, peperangan melawan orang Filistin. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Isbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Oregin orang Bethlehem itu menewaskan Goliat, dan orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa memang hari-hari ini kita semakin berhadapan dengan banyak persoalan, banyak masalah. Kita bilang peperangan tidak pernah berhenti. Daud harus terus lagi dan lagi menghadapi peperangan, sampai secara lahiriah, secara manusia dia sampai mengalami keletih lesuan. Ya, oh ya, sedikit saya pakai baju merah karena kemarin waktu Imlek saya nggak datang ke Pak Denny gitu ya. Jadi hari ini sekalian lah dong si Pacoy gitu. Intermezzo saudara ya. Dan saya bersyukur bahwa saya masih bisa selamat. Bulan Desember kemarin saya pelayanan di Sumba Timur dan Sumba Barat. Kami mengalami kecelakaan, mobil kami hampir sampai masuk jurang. Tapi memang Tuhan belum izinkan. Ya, jadi mobil pas terhenti di batas ujung jurang gitu ya. Kalau masuk ya berarti udah tinggal nama pulang. Ya, padahal lagi dalam misi pelayanan dan KKR Natal. Ya, perjalanan dari Sumba Timur menuju ke Sumba Barat, karena perjalanannya cukup jauh, sekitar 200 kiloan gitu ya. Sebenarnya udah sampai di tempat. Terus karena di sana lagi langka bensin, yang punya mobil bilang kita isi bensin dulu sambil tunggu waktu acara ibadahnya mulai. Jadi pergi isi bensin, balik dari isi bensin itulah mengalami kecelakaan. Ya. Pas mau ibadah, 5:30 ibadah, jam 5 kami mengalami kecelakaan. Di Tuhan tidak izinkan, belum waktunya, masih harus tetap berperang, gitu ya, sehingga bisa pulang dengan selamat, bahkan acara tetap bisa berlangsung dengan baik. Oke, kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi dikatakan bahwa ketika terjadi lagi peperangan
antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Haleluya. Saudara lihat perang yang terjadi hari ini pun seperti itu ya saudara. Bayangkan dari 23 Oktober 2023. Ya, nggak selesai-selesai. Belum selesai dengan Gaza, lagi terjadi dengan Iran. Ya, pokoknya perang terus terjadi. Memang itu sudah alkitabiah. Harus terus perang dan tetap perang. Untuk membuktikan, menunjukkan kepada kita bahwa kita pun sama menghadapi peperangan yang beraneka ragam dalam perjalanan hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Kita tidak bisa berdiam diri, kita tidak bisa bermasa bodoh, tidak bisa cuek. Harus tetap ada masalah, ada persoalan untuk membuat kita tetap berjaga-jaga, bahkan semakin kuat. Bayangkan Israel semakin kuat, diserang dari segala sudut pun tidak bisa terserang. Kenapa? Karena dengan pengalaman perang demi perang itu, mereka terus mengasah diri, mereka terus melatih diri, mereka terus mempersiapkan segala kecanggihan untuk bisa menghadapi segala serangan yang datang kepada mereka. Ya, jadi seperti itu. Itu yang tadi dikatakan oleh Ibu bahwa kita tidak bisa pungkiri proses tetap terjadi. Ya, proses terus ada. Kita pengen supaya kalau bisa selesai lah, pengen santai, pengen tenang, pengen jalan-jalan, pengen refreshing. Ternyata datang lagi masalah. Ya, tadi baru mau masuk, tadi ini bilang jemaat ada yang meninggal. Ya, turut berduka cita ya. Mau ibadah, mau sukacita, datang kedukaan. Ya. Tapi itu harus terjadi dalam hidup ini, silih berganti. Selagi kita masih hidup, selagi nafas masih di kandung badan, tetap ada proses, tetap ada peperangan, tetap ada masalah, tetap ada persoalan, tetap ada tantangan. Tapi bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah yang mengakibatkan keletihan, kelesuan dalam hidup ini? Ya, Daud sekalipun sampai letih lesu. Ya, Daud seorang raja yang hebat, seorang raja yang perkasa, dikatakan firman Tuhan bahwa dia sampai mengalami letih lesu. Ya, menghadapi tantangan, menghadapi aktivitas, menghadapi persoalan. Saya percaya kita pun pasti letih lesu, saudara ya. Ada amin? Atau saudara, nggak pernah capek, nggak pernah lelah, strong terus begitu ya. Pasti ada letih lesu juga. Ya, saya hari Kamis, kami ada acara di Lembang. Kebetulan kami punya alumni buat mubes untuk pemilihan kepengurusan begitu ya. Acara di Lembang hari Kamis sampai hari Jumat sore. Sampai Jumat sore pulang ke rumah, lalu doa semalaman. Karena memang gereja saya doa semalaman setiap Jumat. Di doa semalaman sampai pagi. Sampai jam 5 pagi. Pulang, terus ditelepon sama ketua saya, ketua umum PMD. Kita ada acara doa di Hotel Seruni. Jadi kemarin pagi habis pulang langsung berangkat ke Seruni. Wah, sampai di Seruni udah capek banget, ngantuk juga ya. Ngantuk, belum istirahat, belum tidur. Kita doa di sana, pulang sampai di rumah sudah malam, jam 9 sampai di rumah. Begitu sampai di rumah saya bilang sama istri saya cuma nyalakan alarm, saya mau tidur gitu ya. Alarm biar supaya saya bisa bangun. Jadi begitu saya tidur, saya sudah tidak sadar lagi. Bangun-bangun sudah 4:30 pagi gitu. Saking capek. Ternyata ya lelah juga. Karena saya pulang pergi Bandung bawa mobil, pulang ke sana bawa mobil, jadi ya secara fisik capek juga. Ya, tidak ada manusia yang tidak lelah, tidak ada manusia yang tidak capek. Ya, Daud sekalipun menghadapi aktivitas hidup, menghadapi peperangan, menghadapi persoalan, tetap juga capek. Tapi bagaimana kita sebagai orang percaya untuk bisa mengatasi keletihan, kelesuan itu? Maka Alkitab bilang dalam Matius pasal yang ke-11, ya, ayat yang sudah biasa kita dengar. Ya, Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat.
Tidak ada tempat lain yang bisa membebaskan kita dari keletilesuan kita, saudara. Ya, punya uang banyak, punya jabatan, punya relasi, punya apapun, harta banyak, tidak akan membebaskan kita dari keletilesuan kita. Satu-satunya jalan untuk membebaskan kita dari keletilesuan kita adalah datang kepada Yesus. Mari kepadaku semua yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Haleluya. Tidak bisa kita berkata bahwa saya ya karena punya harta melimpah, ya kayak Bento ya, mobilku banyak, rumah estate, harta melimpah, lalu membuat kita pasti tidak akan lagi letih, lesu, capek, lelah, atau minum obat menghilangkan sementara semuanya itu, saudara. Tapi ketika kita datang kepada Yesus, percayalah Bapak Ibu, kita akan lepas dari keletilesuan. Ada amin. Saya harus menghadapi banyak, ya. Saya sama istri seringkali saya bilang sama istri, Mam, kita berhentilah ya, tolongin orang capek, ya mendingan kita lepaskan dirilah dari menolong orang, karena saya punya panti asuhan, saya gembala juga. Kadang-kadang tolong orang ini membuat kita kuras otak habis. Saya bilang, kita berhentilah ya, harus tolong orang lagi. Tolong orang bukan semakin baik, kita rasanya semakin tidak dianggap. Berarti. Tapi istri bilang begini, Pak, ini sudah panggilan kita. Ya, kadang-kadang mau kecewa, mau sakit hati, tapi ingat ini panggilan kita. Tidak bisa lihat orang susah, nggak bisa tidak menolong begitu ya. Jadi orang datang minta tolong, ya tolong lagi. Dan sampai saat ini tetap ada anak-anak panti di rumah banyak, saudara. Jadi yang mau selesai, lalu kemudian pengen berhenti dari daerah, tanya lagi, masih mau nggak terima anak-anak panti? Masih mau nggak anak-anak ini kita datangkan? Kita mikir, boleh nggak datangkan lagi? Aduh, lihat yang ini aja sudah susah rasanya. Haleluya, tolong orang. Saudara, saya punya pengalaman, ya, anak-anak yang datang dari Papua itu kan maklum mereka dari gunung. Ya saya juga orang gunung tadinya, saudara, ya, orang kampung. Dari gunung, jadi datang kadang-kadang mereka buang air besar, mohon maaf, itu tidak di toilet. Kan karena di kampung sana itu tidak punya toilet, di kali, di hutan. Jadi buang air besar itu di luar toilet. Ya, saya harus tuntun mereka. Saya angkat kotorannya, masukkan ke dalam toilet, lalu saya bilang gini, nah kalau mau buang air besar di sini tempatnya, harus disiram. Ya, oke, akhirnya puji Tuhan berjalan. Datang lagi yang baru, saudara. Dia pintar ngomong, tapi soal buang air besar itu nggak bisa ngomong dia. Ya, jadi kalau dia sudah diem, oh itu berarti sudah terbungkus. Betul, saudara. Umur 5 tahun, sudah terbungkus. Pas satu waktu anak-anak nggak ada semua, saya sendirian dengan dia di rumah. Sudah terbungkus, sudah mengalir. Hai Tuhan, anak bukan, saudara bukan. Betul. Saya harus bawa dia ke toilet, bersihin. Jadi satu waktu saya sudah bersihin dia, cebok bersih. Terus ada wastafel, kanebo di atas wastafel. Jadi saya mau pakai untuk ngebersihin. Begitu saya angkat kanebo, kenapa kebungkus? Jadi saya mau buka, ternyata saudara, anak-anak yang lain kotorannya ini, anak-anak ini mereka pakai kanebo, jadi bungkusin taruh di atas wastafel. Nggak tahu udah berapa hari di situ. Saya ngangkat, saya bersihin, saya cuci, kasih bersih kanebo, saya cuci tangan saya pakai sampo, pakai sabun, saya sudah pakai parfum, tetap nggak hilang baunya, saudara. Ya memang sampai, aduh Tuhan, saya bilang, aduh Tuhan, kenapa harus seperti ini, ada begini. Tapi begitu lihat anaknya, ya, perlu pertolongan.
Memang banyak orang hari-hari ini butuh ditolong, saudara ya. Betul ya, saudara ya. Tapi kalau kita tidak siap tenaga kita tidak akan mau tolong. Masa bodoh lah, cuek lah, nggak mau peduli. Ya, makanya capek juga. Dan sebab itu, himbauan ajakan pada pagi hari ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Ya, jadi datang kepada Yesus. Kita hanya datang kepada Yesus. Tuhan, tolong kami. Tuhan, mampukan kami. Secara manusia, rasanya lelah juga. Ya, belum mikirkan mereka punya kehidupan sehari-hari, belum memikirkan pendidikan mereka, belum memikirkan masa depan mereka. Ya, Tuhan tolong kami. Dan puji Tuhan, Tuhan tetap kasih kekuatan sampai hari ini. Ya, Tuhan tetap kasih kekuatan. Itu masalah yang kami hadapi. Saya percaya masalah saudara berbeda. Ya, persoalan saudara berbeda dalam menjalani aktivitas sebagai keluarga, pengusaha, karyawan, staf, bisnis, dan lain sebagainya. Saya percaya saudara juga punya masalah yang berbeda, capek, letih. Tapi ajakan pagi hari ini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Amin. Lalu kemudian yang berikut saudaranya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun itu ringan. Jadi kita datang kepada Yesus tidak datang lalu diam masa bodoh. Kita harus belajar pikul kuknya Tuhan. Belajar kepada Yesus, karena Yesus akan memberikan kepada kita ketenangan, Yesus akan memberikan kepada kita kelegaan menghadapi keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini. Yang kedua, saudara ya. Yang kedua dalam Yeremia pasal yang ke-17. Mohon maaf, memang saya masih terasa capek ini, saudara ya. Haleluya. Ya, puji Tuhan secara lahiriah manusia. Tapi saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan mengerti apa yang menjadi pergumulan saudara, persoalan saudara, masalah saudara, dan saya percaya Tuhan akan memberikan kelegaan kepada saudara pada pagi hari ini, sehingga saudara tidak akan pulang dengan sia-sia, tapi saudara pulang dengan diberkati oleh Tuhan. Amin. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Poin kedua untuk membuat kita tidak mengalami letih lesu adalah andalkanlah Tuhan. Ya, kita tidak hanya sekedar datang kepada Tuhan, tapi betul-betul kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Ya, untuk membuat kita tetap terpelihara di tengah masa yang sukar, di tengah masa yang sulit, di tengah masa yang tidak menentu, kita tetap bisa terpelihara. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya bukan seorang yang punya gaji. Ya, kalau Pak Denny sudah berhenti dari saya, full time. Saya memang dari awal itu full time. Kami merintis dari nol, ya, dari satu komodi, lalu kemudian berjalannya waktu, mengalami resolusi demi resolusi. Saya 13 resolusi masa, ya, tahan sampai hari ini. Bahkan puji Tuhan, ya, dari perjalanan pelayanan itu sudah ada gereja, ya, seperti itu. Kemudian seperti tadi kami juga kumpulin orang-orang dari daerah untuk kita sekolahkan. Kita juga buka sekolah TK, ada beberapa TK yang kita buka. Ya, dari tidak ada sama sekali kita merintis awal-awal, ya, kolekte,
Bukannya kita dapat dari jemaat butuh dikasih makan, kita pun tidak punya gaji, ya. Makanya setiap kali ketemu orang yang pertama kami waktu mau ambil rumah, ditanya sama pemasaran, mana slip gaji Bapak? Saya nggak punya slip gaji, bilang gitu. Terus berapa gaji Bapak per bulan? Gaji saya itu 28, kadang 31, sebilang. 28 juta Pak, bukan 28 hari, sebilang gitu. 31 juta, enggak 31 hari. Kami serius Pak, saya juga serius, bilang gitu. Ya saya nggak punya slip gaji, nggak punya gaji saya nggak ada. Kita ya betul jujur, nggak punya gaji, nggak punya apa-apa. Terus kita mau bagaimana caranya untuk hidup? Orang yang gaji saja belum tentu bisa hidup, apalagi orang yang tidak punya gaji. Tapi faktanya kami nggak punya gaji, ya kami nggak punya gaji. Terus bagaimana mengatasi hidup? Ya puji Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Saya berapa kali istri saya bilang begini, Pak, teleponlah teman-temanmu supaya bisa minta khotbah minimal, ya bisa menyambung hidup. Saya bilang sama istri saya begini, maaf Mam, ketika saya dipanggil jadi hamba Tuhan, harus sepenuhnya andalkan Tuhan. Jadi saya tidak mau telepon untuk minta pelayanan hanya demi mendapatkan amplop. Saya tidak mau pelayanan itu dijual untuk dapat amplop. Itu prinsip saya bilang. Mendingan kita mati secara baik-baik karena pelayanan, daripada kita telepon teman-teman minta pelayanan untuk dapat amplop. Itu dari awal. Puji Tuhan, Tuhan pelihara. Saya tidak pernah telepon untuk minta pelayanan untuk dapat amplop, itu saya tidak pernah. Ya. Tapi kalau saya diminta untuk pelayanan, saya tidak pernah nolak. Ya, meskipun saya letih lesu, saya tidak pernah nolak untuk pelayanan. Kenapa? Saya tahu panggilan saya adalah pelayanan. Hari ini saya ada karena pelayanan. Haleluya. Saya tidak pernah nolak pelayanan apapun. Mau disuruh pelayanan apapun, saya tidak pernah nolak. Tapi kalau saya minta untuk saya dikasih pelayanan, saya tidak akan pernah minta sebelumnya. Dan puji Tuhan, dari yang tidak ada sama sekali, dari yang nol, Tuhan pelihara, Tuhan tolong berjalannya waktu. Meskipun awal-awalnya keluarga semuanya menganggap, ya tidak menganggap kami. Bahkan ketika kami datang pun diusir, ya kami datang pun tidak dianggap. Bahkan teman kami, ya abangnya istri saya itu, kalau kami datang ke rumahnya dia bilang gini, Mak Robe, Pandita Susaton, orang Batak kan. Jadi kami dianggap pendeta sesat. Jadi ketika kami datang, dia bilang, Mak Robe, Pandita Susaton. Udah begitu saudara, kita tidak mungkin mau ngomong lagi. Orang Batak saudara. Oh banyak. Tahu yang ngerti ya. Mak Robe, Pandita Susaton. Udah datang pendeta sesat itu katanya. Jadi kita tidak mungkin mau ngomong apa-apa. Orang itu sudah dianggap pendeta sesat, mau ngomong apa? Udahlah. Kita tidak usah ngomong. Buktikan. Tapi hari ini mereka ada apa-apa pasti panggil kami untuk ibadah, suruh saya khotbah, untuk persautan mereka saya khotbah, ada ibadah penghiburan di keluarga saya yang disuruh khotbah. Terus datang yang lain bilang ini, molo laya ondo namar jamita, resep katanya. Oh puji Tuhan lah, berarti mereka sudah diberkati. Enggak berubah dari pendeta sesat menjadi pendeta yang bisa memberkati. Haleluya. Nah kenapa? Karena itu tadi, kita tidak pernah mengandalkan mereka, kita tidak pernah minta kepada mereka, kita tidak pernah berharap dari mereka, tapi kita berusaha untuk mengandalkan Tuhan. Ya. Kita tidak mau memperlihatkan kepada mereka bahwa panggilan kita sebagai hamba Tuhan ini pendeta yang kerjanya ngemis ke sana kemari. Kita harus membuktikan bahwa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang besar. Ya, itu terbukti saudara. Ya, saya membangun gereja, saya tidak pernah minta kepada siapapun. Saya bilang kalau memang Tuhan mau supaya itu dibangun, ya urusan Tuhan lah. Ya. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, saya tidak mau paksakan diri saya. Saya tidak mau kelihatan keren sama orang, tapi utang saya nggak bisa tidur, saya bilang gitu kan. Ya, teman saya sekolahkan rumahnya supaya bisa bangun, habis itu dia stres. Ya, akhirnya berusaha untuk bagaimana bisa menutup itu. Sebenarnya saya tidak mau. Ya, kalau itu sudah waktunya Tuhan, pasti Tuhan akan lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Dan puji Tuhan,
Ya pada ini sudah berapa datang khotbah tempat saya juga. Gereja saya terbangun tanpa saya minta selesai pun, dan saya tidak mau minta juga dari jemaat, saya bilang, karena jemaat saya bilang sama jemaat supaya berupa itu kan kita kredit sudah. Saya bilang sama jemaat supaya jemaat merasa memiliki juga tempat itu, jemaat ayo iuranlah untuk pembelian, tapi untuk pembangunan saya yang pikirkan. Nggak usah jemaat pikirkan. Kenapa? Karena nanti jemaat bilang begini, datang ke gereja itu uang lagi, sebentar uang. Ya. Saya bilang sama jemaat, nggak usah saudara mikirin untuk pembangunan. Saya yang pikirin untuk pembangunan. Dan puji Tuhan, engkau punya toko bangunan itu baik sama kami. Kayak pada ini dulu ya. Jadi kami datang sama engkau, boleh nggak kami pakai dulu alat bahan-bahan bangunannya, kami cicil. Ternyata engkau bilang, udah ambil aja, om tante ambillah kita bangun gereja. Sampai sudah selesai gerejanya belum lunas juga. Puji Tuhan kita lunasin secara perlahan-lahan. Tapi kita tidak mau membebani siapapun dan tidak mau kesana kemari minta-minta. Kenapa? Kita mau ngandalin Tuhan. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, saudara, kita tidak akan letih lesu memikirkan hal-hal yang begitu banyak sekali, persoalan yang begitu banyak sekali, tetapi Tuhanlah yang memikirkan untuk kita. Tuhanlah yang menyediakan untuk kita. Termasuk anak-anak saya, saudara. Saya tidak pikirkan seperti apa nanti mereka ke depan. Tuhan punya cara luar biasa. Tuhan kirim orang-orang datang. Anak-anaknya sudah selesai sekolah? Belum, selesai tahun ini. Udah, nanti kami akan berangkatkan ke Jepang, katanya. Oh, puji Tuhan. Jadi orang datang, mereka yang urus masalah semuanya, visanya, nanti untuk kursus bahasanya, masuk ke asramanya, nanti berangkatkan. Mereka yang bayar. Dari mana itu jalannya? Dari Tuhan. Kami cuma berdoa, andalin Tuhan. Terserah Tuhan. Mau bagaimana, seperti apa, terserah Tuhan. Bukan curhat, saudara ya. Ini memang kenyataan. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya, saudara. Jadi tidak akan pernah mengalami kekurangan. Kami kadang-kadang sampai pusing. Kok banyak sekali makanan, banyak sekali sembako di rumah. Dari mana? Tuhan kirim. Orang-orang yang tidak kita kenal kadang-kadang dibawa taruh di depan rumah. Nggak ada orang, ada di depan rumah. Kita keluar dulu, banyak makanan di sini. Iya, di antara orang, tapi orangnya tidak tahu siapa yang antar. Siapa yang antar? Tidak tahu. Tapi barangnya ada. Haleluya. Amin. Gak pernah kekurangan, gak pernah minta-minta. Ya, saya mau punya prinsip juga. Kita yang buka panti asuhan, kita yang memulai, kita tidak boleh mempergunakan panti asuhan ini menjadi sumber untuk mendapatkan. Nanti kesana kemari ngomong, kami punya panti asuhan. Atau sekarang ini orang kan media sosial ya, ibu. Wah, sekarang di media sosial banyak gitu kan, di TikTok dia semua dipasangin anak-anak, diperlihatkan kekurangannya, makan mie 1 bungkus sekian orang, supaya apa? Dapat belas kasihan dari orang lain. Saya bilang tidak boleh, itu namanya mengeksploitasi anak. Kita yang mau membuka, kok kita yang mau mengharapkan orang lain? Enggak. Kita membuka, harus percaya bahwa kita punya Tuhan, pasti bisa menolong. Amin. Jadi panti asuhan saya bukan karena saya kesana kemarin ngomong, enggak. Dari mulut ke mulut ada yang pernah datang, lalu kemudian mungkin ada yang mau cari panti asuhan, dicari-cari tanya-tanya sama temannya, oh di sana ada teman saya punya panti asuhan, datang seperti itu. Ya, kami tidak kesana kemari untuk minta ataupun ngomong kesana kemari atau di media sosial dipasang supaya kita enggak, saya tidak mau bilang itu. Tuhan punya cara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan akan memberkati. Satu waktu ada teman pendeta datang ke rumah. Dia bawa teman dari orang Brasil, saudara ya. Lalu kemudian sampai di rumah, yang orang Brasil ini tanya sama saya begini. Ayo pastor? Yes. You from Timor Leste? Yes. You can speak Portuguese? No. Why not can speak Portuguese? Yes, because I'm lost here. Ya, singkat cerita begitulah. Ya,
ngomong panjang lebar. Dia karena dia orang Portugis, dia tahu saya orang Timor Leste, dia ingin ajak saya ngomong bahasa Portugis gitu kan. Ya saya ngerti tapi saya bisa ngomong, saya bilang gitu. Nah, lalu ngobrol-ngobrol, sudah itu dia bilang begini, I commit to you, I will bless you every month. Wah, serius, saya bilang gitu, serius? Iya serius. Oh iya, baik, puji Tuhan. Dia datang dari Brasil, tidak pernah ketemu, tidak pernah ngobrol, cuma baru kali itu ngobrol, tiba-tiba dia langsung ngomong, saya mau komitmen sama kamu, setiap bulan saya mau berkati kamu. Oh puji Tuhan, saya bilang gitu kan. Ya, nggak pernah terpikir dalam pikiran saya, nggak pernah terbersih dalam benak saya, kalau orang dari jauh sana mau datang ke tempat saya, mau memberkati saya, dia datang sendiri. Ya, datangkan sendiri ke tempat saya, lalu ngobrol. Sampai hari ini, dia setiap bulan kirim sama saya $300. Haleluya. Dari mana ceritanya? Ya Tuhan punya cara untuk menolong. Ada saja Tuhan punya cara ini ya. Ya, ada teman saya dari Belanda datang. Dia datang di Hotel Santia Jakarta, dia panggil saya. Daniel kesini dulu. Saya ke sana sampai di Santia. Dia kasih sampai saya uang €1.500. Loh. Betul. €1.500. Lumayan. Saya geleng-geleng kepala. Bagaimana ceritanya kalau datang kasih saya cuma kasih uang, nggak ada urusan lain, cuma kasih uang €1.500. Ya kalau itu memberkati luar dugaan kita. Haleluya. Amin. Nggak bisa kita logikakan, susah saudara logikakan. Rumah saya yang saya tinggal itu, datang orang bilang begini, Pak, boleh nggak kami renovasi rumahnya? Saya bilang ini serius, betul serius. Jangan PHP saya bilang gitu kan. Enggak, kami nggak PHP. Ada kau pulang balik lagi, datang lagi, Pak, silakan cari kontrakan. Maksudnya apa? Silakan Bapak keluar, mau rumahnya kami mau renov. Jadi rumahnya mereka renov, saya cari kontrakan luar, saya ngontrak di luar. Ya, ngontrak di luar, dia renov rumahnya sampai selesai 2 lantai. Habis selesai, baru dikasih kunci. Ini Pak kuncinya. Setelah saya hitung-hitung, tanpa saya cari tahu, saya hitung-hitung, ternyata untuk membangun 2 lantai itu habis dananya 500 juta. Hari ini siapa sih yang mau kasih duit, saudara? Kalau bukan karena Tuhan. Ada amin? Amin. Betul, saudara. Saya sampai orang mau datang rumah saya kok direnovasi. Ya, itu yang Alkitab bilang. Perjalananmu akan berhasil, hidupmu akan beruntung. Itu untung namanya, ya. Itu untung namanya. Orang dari Brazil datang kasih duit, terus orang datang yang nggak pernah kenal. Ya sekarang baru kenal karena sudah dibangun rumahnya, selesai kan. Awalnya tidak kenal Bapak Ibu. Ya, tapi rumah saya dibangunkan sampai selesai, habis itu dikasih kuncinya. Ini kunci. 2 lantai. Bagus lagi. Ya, kamar di atas, kamar di bawah. Toilet di atas, toilet di bawah. Wih, keren. Jadi kayak orang kaya ya saya. Ya, itulah yang dibilang di berkat Tuhan. Kita tidak sampai letih lesu memikirkan hal seperti itu. Haleluya. Ya, termasuk rumah yang sekarang anak-anak panti tinggal, saudara. Jadi satu waktu, sedikit kesaksian ya. Satu waktu ada satu tim gereja dari Jakarta datang, lalu mereka bilang begini, Pak, ini pantesan dikontrak ya, kontrak sih bilang gitu kan. Nah, kontraknya seperti apa? Ya, setiap tahun kami bayar. Pak, boleh nggak kami renovasi panti ini? Boleh Pak, tapi kan ini rumah kontrak. Nanti kalau sudah direnovasi, terus diambil alih sama yang punya, sayang uangnya yang dibangun itu. Boleh nggak ditanya sama yang punya, seandainya ngontrak 10 atau 15 tahun sekaligus, supaya kalau bangun, saya bilang ya bolehlah saya tanya dulu. Begitu saya tanya sama yang punya bilang begini, Pak, nggak usah dikontrak, beli aja sekalian. Nah, sekarang dia suruh beli. Jadi akhirnya saya tanya, berapa kalau memang mau dijual?
Itu 2 rumah plus hooknya 700 juta. Iya. Saya telepon sama yang datang ini, yang punya bilang gak usah dikontrak, beli aja sekalian. Berapa biayanya? 700 juta. Nggak ada balas komen, putus hubungan. Telepon nggak diangkat, WA nggak dibalas. Nah sekarang yang punya tempat sudah tahu bahwa itu dibeli. Jadi yang punya tempat ngejar kami, Pak, jadi nggak dibeli. Pengennya sih beli Pak, tapi masa tak punya duit. Ya, udah Pak, harus beli Pak. Kalau nggak beli silahkan keluar dari situ. Masalah baru. Kalau nggak mau beli silahkan keluar dari situ. Saya mau jual sama orang. Aduh, tadi saya pikir bagus, jadi masalah. Ya Tuhan, bagaimana ceritanya? Sekarang istri saya dikejar, istri saya yang jadi pusing stres. Beli nggak? Nggak beli keluar katanya gitu kan. Aduh, anak-anak banyak. Terus istri saya bilang begini sama saya, Pak, kita ambil sertifikatnya, kita masukkan ke bank. Terus uangnya kita, ya Pak, cicilah ke bank setiap bulan kan. Saya bilang, nah, ya memang tadinya 700. Karena sudah kita nego-nego, akhirnya turunlah jadi 450 juta bersih. 450 juta bersih, oke. Lalu istri saya bilang kita ambil sertifikatnya, kita masukkan ke bank, kita bayar tiap bulan ke bank. Saya sudah pernah pengalaman tolongin orang, rumah saya digadein. Terus setiap kali saya ditelepon sama debt collector, saya stres. Yang pakai uang orang, saya stres, saudara. Terus ngangkat telepon. Jadi saya sudah bilang, sudah selesai, saya tidak mau lagi. Terus bagaimana anak-anak? Anak-anak nggak apa-apa, tumpukin satu rumah. Bagaimana caranya? Ya udah terserah kalau memang harus kita diusir. Ya, terus kita bilang sama yang punya, tolong kasih kami waktu. 3 bulan pertama dikasih waktu. Sudah 3 bulan dia bilang, sudah punya uangnya? Belum ada duitnya. 3 bulan berikut lagi. Sampai sudah berapa bulan dia telepon, dia marah-marah sama kita. Kalian jangan mempermain-mainkan kami ya. Kami punya kesibukan. Oh, ya kita juga pusing kan sudah. Kita masalah lagi bermainkan. Waktu istriku lagi pergi doa puasa di IKN, dia rajin ikut doa puasa 3 hari 3 malam ya di IKN, ngomong kasar. Lalu kita bilang, sudahlah, doa tidak usah. Karena teman-teman yang tadinya pengusaha, kita telepon, ada teman kami yang orang Sinar Mas Group, saudara ya. Ya kita punya tim untuk misi penginjilan ke daerah dan lain sebagainya. Bu, tolong Bu, ambilin rumah ini, Ibu pegang sertifikatnya. Nanti kami cicil, kalau sudah lunas, Ibu kembali sertifikatnya kepada kami. Enggak. Wah, lagi ada teman lagi. Bu, tolong Bu, pegang sertifikatnya kami, nanti cicil. Enggak, semua teman-teman yang itu tidak ada satupun yang mau. Ya memang harus kembali andalin Tuhan, saudara ya. Haleluya. Akhirnya, gimana caranya? Kami istri lagi doa, saya iseng-iseng berhadiah lah saudara ya. Cek rekening, semua rekening saya cekin nggak ada. Sampai ke yang panti, ada masuk uang 138 juta. Oh puji Tuhan, dari mana? Nggak tahu siapa, pokoknya sudah dari situ. 138 juta. Tapi kan 650 juta kan besar. 138 juta kan belum cukup. Kalau memang kita mau usahakan 150 juta bisa oke lah. Tambah uang muka yang kita sudah kasih 50, 200 juta. Sekarang kurang 250 juta. Siapa yang mau menolong? Puji Tuhan. Memang itulah cara Tuhan. Kalau kita betul-betul kenal Tuhan itu ada saja cara Tuhan, saudara. Di tengah tekanan itu tiba-tiba kakak kami yang di sana yang dulu suaminya selalu bilang, sudah datang pendeta sesat ini yang kami datang bilang. Tiba-tiba dia bilang begini, kalian butuh berapa lagi? Butuh berapa lagi? Sudah ada 200, tinggal 250. Dia sama istri saya,
Nanti pulang dari Makassar datang ketemu saya. Pulang dari Makassar datang ketemu dia. Ternyata dia siapin uang 250 di dalam kantong plastik supaya nggak ketemuan yang anak-anaknya. Dikasih, kasihlah kepada kami, ini pakai, kapan kalian mau bayar silakan bayar. Kan itu lebih lega, saudara. Tenang daripada kami ke bank setiap bulan dikejar-kejar, belum bunganya berbunga lagi, saudara ya. Akhirnya puji Tuhan, selesailah tanpa utang. Ya meskipun ini dianggap utang, tapi kan ini saudara-saudara ya. Suka-suka kalian lah, kalau bayar ya bayar, ada duit ya bayar. Kalau belum ada ya udah tenang aja gitu. Lebih tenang, andalin Tuhan. Haleluya. Mengatasi keletih lesuan, saudara, bagaimana caranya? Tetap andalkan Tuhan. Meskipun di detik-detik terakhir, saudara, jangan sampai kita berusaha mencari solusi menurut logika kita. Ya, Amsal pasal 3 ayat 5 bilang ini, saudara. Amsal 3:5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan sampai kita, wah si anu bisa, memang betul. Kami berusaha telepon siang nggak bisa. Ya, istri saya sudah bilang, udah kita ambil, enggak, saya bilang tetap tidak bisa. Pokoknya mendingan kita keluar dari sini atau bagaimana, pokoknya tidak usah kita utang, ya, tidak usah kita utang. Harus tetap andalkan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan punya cara. Di detik-detik terakhir, Tuhan punya jawaban. Haleluya. Di detik-detik terakhir, Tuhan punya jawaban. Ya, meskipun lewatin sesak-sesak dulu, rasanya tapi akhirnya tetap datang jawaban. Tepat pada waktunya. Haleluya. Nah, yang terakhir, saudara ya, Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah kita harus bertahan kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Apa itu? Roh Kudus. Ya, tadi sudah dibilang sama puji-pujian. Ayo, minta kekuatan Roh Kudus, andalkan Roh Kudus. Ya, hanya Roh Kudus yang mampu menolong kita. Hanya Roh Kudus yang mampu melepaskan kita. Hanya Roh Kudus yang mampu membebaskan kita. Itu sebabnya hidup dalam Roh Kudus. Ada amin? Saudara, kita tidak kuat, kita tidak akan mampu. Dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya, kuasanya di sini dia pakai kata Yunani-nya adalah kuasa yang dalam, berdiam di dalam. Apa kuasa yang berdiam dalam? Kuasa Roh Kudus yang diam di dalam kita, yang tanpa kita sadari dia terus menopang kita, dia terus memampukan kita, dia terus menyanggupkan kita untuk bertahan menghadapi keadaan apapun, untuk bertahan menghadapi kesukaan apapun. Haleluya. Itu sebabnya saudara, kalau Yesus suruh murid-muridnya tunggu di loteng Yerusalem sampai kamu diperlengkapi, itu artinya bahwa Yesus tahu murid-murid tidak akan mampu tanpa kuasa Roh Kudus. Amin. Yesus tahu bahwa gerejanya tidak akan mampu tanpa kuasa Roh Kudus. Yesus tahu bahwa saudara dan saya tidak akan mampu tanpa kuasa Roh Kudus. Kita butuh kuasa Roh Kudus. Amin. Hari-hari ini saudara, belajarlah untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus. Terus melekatkan diri kita dengan Roh Kudus, terus menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, hadirkan Roh Kudus dalam hidup kita, maka saudara akan alami kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Tetap kuat, tetap mampu, ya, tetap sanggup di tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini saudara. Ya, dibilang dengan peristiwa perang ini katanya nanti bensinnya tambah naik, ya. Harga barang akan semakin naik, bahkan dibilang nanti sesudah Lebaran ini
inflasi dan deflasi akan terjadi bersama-sama katanya itu. Jadi semua akan mahal. Ya udah terserah, mau mahal seberapa pun sampai tergenapi apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-6, secuba gandum sedinar, 3 cuba kedelai 1 dinar. Tidak ada masalah. Kenapa? Minyak dan anggur tidak akan dirusak. Orang yang punya urapan dan orang yang punya darah Yesus tidak akan tersentuh. Anggur berbicara tentang darah Yesus, minyak berbicara urapan. Haleluya. Amin. Orang yang punya darah Yesus, orang yang punya urapan dalam hidupnya tidak akan tersentuh. Sebabnya keadaan ekonomi boleh goncang, keadaan bangsa boleh goncang, keadaan sekeliling sekitar kita boleh goncang. Tapi kalau kita punya urapan, kita punya kuasa dalam Roh Kudus, saya percaya kita akan tetap konsisten dan tetap kuat untuk menjalani semuanya itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di tengah peperangan kita, di tengah masalah yang kita hadapi, bahkan yang datang silih berganti sampai seperti raksasa yang besar, sampai seakan-akan kita sudah tidak berdaya lagi, sudah tidak kuat lagi menghadapinya. Ingat, tetap ada Tuhan yang besar dalam hidup kita. Raksasa dikalahkan oleh Daud. Raksasa masalah saudara dikalahkan oleh Tuhan lewat hidup kita yang tetap berserah sama Tuhan. Lewat hidup kita yang tetap dekat dengan Tuhan. Lewat hidup kita tetap mengandalkan Tuhan. Lewat hidup kita yang terus menghadirkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka kita akan kuat, kita akan mampu. Tuhan kiranya tolong kita pada pagi hari ini, saudara. Ya, kiranya Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih mendetail untuk memenuhi apa yang menjadi harapan dan kerinduan saudara pagi hari ini. Hanya Roh Kudus yang mengerti apa yang menjadi pergumulan saudara. Hanya Roh Kudus yang mengetahui apa yang menjadi masalah saudara. Setiap kita berbeda-beda persoalannya, setiap kita berbeda-beda masalahnya. Dan ingat bahwa selagi kita masih hidup, tetap ada masalah, ada proses. Tapi Roh Kudus tahu itu. Berarti Roh Kudus yang akan terus menolong kita dalam segala keadaan. Tundukkan kepala kita. Haleluya. Mari alat pemain musik. Menjadi satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuat, tidak ada yang jatuh. Semua kita manusia yang tidak berdaya, manusia yang lemah. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Roh Kudus untuk terus menolong kita, memampukan kita. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat.
setiap orang yang berharap dan menaruh percaya kepada Engkau Tuhan. Iman percaya kami tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Bahkan hari-hari ini Tuhan sementara membawa kami berjalan di dalam kemustahilan, tapi tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Itu yang membuat kami bangga miliki Tuhan. Dan kami percaya Roh Allah yang kudus itu akan memampukan kami berjalan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pengurapan Allah tetapi ada di dalam kehidupan beliau. Apapun yang menjadi pergumulan beliau dalam keluarga atau yayasan yatim piatu yang beliau dipercayakan Tuhan untuk mengelola, Tuhan mencukupkan, Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan pakai hamba-Mu ini makin naik dalam pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk Jumat besok. Kul diliburkan. Iya. Hubungan arus mudik ya Bapak Ibu. Dan Imlek. Imlek lagi apa? Hari Raya Nyepi. Imlek udah lewat Bu Ji. Iya. Ada pengumuman dari penggembalaan. Bapak Gembala akan pelayanan di LP khusus wanita di Semarang Bapak Ibu. Para napi ini rata-rata usia 20-30 tahun. Dan mereka terlibat dengan narkoba. Hukumannya puluhan tahun pasti. Jadi bagi jemaat di tempat ini yang mau memberkati pelayanan Bapak Gembala, boleh Bapak Ibu kumpulkan atau transfer ke rekening Ibu Esther. Nanti akan dibelikan kebutuhan wanita. Para wanita pasti tahu ya kebutuhan para wanita itu apa. Karena di LP itu tidak disiapkan ya Bapak Gembala ya. Iya, selanjutnya. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau ikut serta dengan Bapak Gembala dalam misi ini, nanti hubungi Bapak Gembala langsung aja ya. Tapi transportasi Bapak Ibu siapkan untuk makan akan disiapkan di tempat panti itu. Iya. Misi ini adalah misi seperti tadi saya awal bilang, menyelesaikan amanat agung. Kalau Bapak Ibu tidak sempat untuk ikut serta dengan Bapak Gembala, 2D, doa dana. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Pasien tepuk tangan nih Pak yang memberkati. Iya. Selanjutnya Matius 23 ayat 33 sampai 41. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan Allah yang disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Dan ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Kiranya kita jemaat GKS, pelayan GKS ada di sebelah mana nih? Kanan kiri? Kanan. Amin. Semua mukanya melotot Pak. "Hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya.
Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Seperti tadi kesaksian dari pembicara, beliau banyak ditolong orang, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Orang-orang itu untuk memberkati beliau dan pelayanan. Bapak Ibu juga, ayo, seberapapun, sedikit kita kumpul akan menjadi bukit untuk memberkati LP Wanita di Semarang. Amin. Nah, semua Pak. Amin. Iya, semua Pak. Oke, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya jemput Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Nanti informasi untuk ibadah penghiburan dan sebagainya nanti Bapak Gembala selesai ibadah atau di grup ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya jemput semua bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. terimalah berkat dengan iman. Berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus menyertai dan memelihara saudara dimanapun engkau berada. Percayalah, berkat yang daripada Tuhan selalu mengikuti engkau. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya minta waktu sebentar.
Kenapa saya menghimbau untuk saudara, ayo kita